2 hari lagi masyarakat bisa menilai kualitas 3 pasang calon presiden dan wakil presiden yang berlaga di pemilihan presiden 2024. Giliran pertama untuk Capres adu gagasan tentang pemerintahan, penguatan demokrasi, hingga pemberantasan korupsi. Debat 3 calon presiden bakal tersaji pada 12 Desember 2023. Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo bakal adu gagasan di penampilan perdana mereka di depan publik. Masyarakat pun menantikan debat untuk menilai kualitas para capres dan cawapres. Itu penting karena apa? Kita kan rakyat bisa tahu nih seperti apa cawapres yang akan kita pilih, yang memimpin masa depan. Itu sih yang poin utamanya. Nah persoalannya plus minus sebenarnya. Kalau dia ada debat, kita dengar langsung, itu kita bisa menilai bagaimana dia kapasitasnya, kapabilitasnya. Tapi kalau kita tidak melihat secara langsung, tidak mendengarkan, kita mungkin nggak tahu. Tapi setuju ya, karena kan debat capres-cawapres itu kan untuk melihat visi dan misi dan gagasan dari paslon-paslon itu juga. Jadi kalau misalkan ditiadakan ya masyarakat nggak bakal tahu gitu, visi misi dan gagasan paslon-paslon itu seperti apa gitu. Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara debat tidak cuma memberi panggung gagasan yang disampaikan, tetapi juga diuji atau disanggah para capres saingannya. Siapa paling kokoh argumentasinya? Kemudian namanya debat. Pasangan calon yang lain, apakah calon presiden, calon wakil presiden dikasih kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap standing positionnya. Katakanlah si A menyatakan begini, si B dan si C diberi kesempatan untuk menanggapi itu. Karena apa? Ini kan dalam rangka untuk menegaskan kepada pemilih bahwa sikap atau posisi kami dalam isu ini, tema ini, topik ini posisi kami. Itu penting. Yang menarik salah satu temanya adalah pembangunan ibu kota negara Nusantara. 2 capres, Prabowo dan Ganjar saat ini setuju meneruskan IKN, sementara Anies menolak IKN. Alasannya karena membutuhkan dana hingga 466 triliun rupiah dari APBN 89,4 triliun dan sisanya di antara swasta menanggung bagian terbesar 253 triliun rupiah. Sementara hingga kini, swasta masih belum sepenuhnya tertarik membangun IKN. Pertama yang mesti kita prioritaskan adalah kekuatan kita dulu. Kalau kemudian sektor-sektor pemerintah dalam arti aset yang mesti dibangun kita optimalkan dari anggaran kita. Ketika kemudian kita ada dukungan dan itu dengan model PPP bisa kita berikan, maka mereka mesti kita ajak. Dan itu cerita insentif, cerita kemudahan, cerita kepastian. Dan investor itu selalu menggunakan studi kelayakan yang objektif. Kalau secara komersial layak, ya pasti dia mau kerjakan. Kalau secara komersial tidak layak, ya dia harus dipaksa. Harus dipaksa. Nah, kalau yang memaksa nggak ada, mungkin nggak mau ngerjain. Tapi harus dipaksa. Menurut saya, jangan dipaksa investor itu. Biarkan investor itu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan komersial. 2 hari lagi, tema debat perdana adalah tentang hukum dan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Lalu, 10 hari kemudian, giliran calon wakil presiden yang saling uji gagasan tentang ekonomi, termasuk soal digital dan pengelolaan APBN. Debat ketiga hingga kelima digelar pada Januari hingga 4 Februari 2024. Panggung debat adalah kontes bagaimana gagasan mereka bisa menarik hati pemilih yang bisa mengubah peta elektabilitas 3 pasang capres-cawapres. Tim Liputan, Kompas TV.